Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya Yunus Hermawan yang insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit mempresentasikan terkait dengan ilmu ma'ani. Jadi di mata kuliah ilmu ma'ani Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang diampu oleh Ibu Nurlaila Sa'dillah STHI MPD. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang ilmu ma'ani yang berkaitan dengan ijaz, kemudian itnab, kemudian al-musawah. Nah, nanti akan sedikit saya jelaskan pengertian dari beberapa yang telah saya sebutkan tadi. Sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih jauh, insyaallah saya akan sedikit menguraikan apa sih yang dimaksud dengan ilmu ma'ani itu. Jadi dalam prodi kami, ini prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, ini ketika di semester 6 itu akan dipelajari tentang ilmu ma'ani. Jadi ilmu ma'ani ini dipelajari bertujuan untuk agar sebagai alat untuk memahami Al-Quran tentunya. Jadi bagaimana keindahan-keindahan Al-Quran itu, bagaimana kemudian susunan-susunan kata itu dalam satu ayat, maka dipelajarilah ilmu ma'ani ini. Nah, ilmu ma'ani ini bagaimana setiap mahasiswa mampu memahami Al-Quran dengan alat yang dinamakan dengan ilmu ma'ani, sehingga nanti ketika menemukan suatu ayat, dia akan memahami, oh ini ungkapan ijaz, oh ini ungkapan itnab, oh ini ungkapan al-musawah dan sebagainya. Maka diperlukanlah ilmu ma'ani ini untuk memahami Al-Quran. Oke, baik. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa ilmu ma'ani ini tentunya ilmu yang sangat penting, ilmu yang sangat urgent yang harus dipelajari setiap penuntut ilmu, bil khusus bagi penuntut ilmu Al-Quran. Apa itu ilmu ma'ani? Dijelaskan dalam kitab Al-Jauhar Al-Maknun. Ilmu ma'ani yaitu ilmun bihi limuqtadul hali yura lafdun mutabiq, yakni ilmu yang dengan ilmu itu dapat diketahui suatu lafaz sesuai dengan muqtadul halnya atau situasi dan kondisi. Jadi dengan kita membaca suatu lafaz, kita mengetahui situasi dan kondisi yang di dalam lafaz tersebut. Misalkan ada suatu ungkapan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma biyaminika ya Musa." Kemudian Musa menjawab, "Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami." Nah, itu kan menunjukkan satu ungkapan atau terkait dengan kondisi bahwa Musa ini ingin mengatakan ini adalah tongkat, gitu aja. Akan tetapi dengan ungkapan-ungkapan yang indah, kemudian Musa menjawabnya dengan ungkapan-ungkapan yang indah, padahal
yang diinginkan Musa hanya ingin mengatakan bahwa ini adalah tongkat gitu. Nah, itu nanti akan dipelajari terkait dengan itu. Nah, itu adalah salah satu contoh aja. Kembali kepada tadi definisi ilmu ma'ani. Kemudian ilmu ma'ani adalah ilmu yang mempelajari kesesuaian antara konteks pembicaraan dengan situasi dan kondisi, sehingga maksud dan tujuan bisa tersampaikan secara jelas dan gamblang. Jadi setiap lafaz dalam Al-Qur'an itu memiliki tujuan tentunya. Entah itu dia bersifat misalkan perintah, ataukah dia bertujuan untuk mengabarkan, ataukah dia bertujuan untuk larangan. Itu merupakan semua ada nanti dipelajari dengan di dalam ilmu ma'ani, dengan memperhatikan lafaz-lafaz yang terkandung di dalamnya, makna lafaz yang terkandung di dalamnya. Baik, itu tadi sedikit penjelasan terkait dengan ilmu ma'ani. Sekarang insyaallah akan kami lanjutkan pembahasan yang pertama. Jadi dalam ilmu ma'ani itu ada 3 poin pembahasan yang nantinya itu akan dikaji, kemudian dianalisa ayat-ayat apa yang termasuk dengan 3 poin tadi. Poin yang akan kami sebutkan. Yang pertama itu ada namanya ijaz. Jadi ada bedanya antara ijaz dan i'jaz. Jadi yang pertama pakai ijaz dengan ya sukun ijaz, yang kedua dengan i'jaz dengan ain i'jaz. Jika dikatakan ijaz artinya adalah meringkas. Nah, ringkas, sesuatu yang ringkas. Itu menurut bahasa. Adapun i'jaz dengan ain maka dia bermakna sesuatu yang melemahkan. Atau mukjizat. Biasanya orang menyebutnya mukjizat atau sesuatu yang melemahkan. Nah, itu lain lagi. Akan tapi pembahasan fokus pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang apa itu ijaz. Oke, lanjut. Terkait dengan ijaz. Ijaz adalah jadi al-bayanu 'anil ma'na bi aqalli ma yumkin min al-alfadhi wala hal ma'ani al-wasi'. Jadi menjelaskan atau mengungkapkan suatu makna dengan sedikit mungkin daripada lafaz. Jadi menjelaskan makna, jadi mengungkapkan lafaz yang sedikit atau ringkas tetapi memiliki makna yang luas. Jadi ijaz ini tadi kalau saya boleh menyederhanakan, makna ijaz ini adalah jadi mengungkapkan lafaz yang dia inginkan, kemudian dia meringkas, akan tetapi makna tersebut, lafaz tersebut mengandung makna yang sangat luas. Nah, itu namanya ijaz. Nah, insya Allah akan nanti saya kasih contohnya. Nah, ijaz juga itu nanti terbagi menjadi 2. Ada namanya ijaz qasar, ada ijaz al-hadaf atau ijazul hadaf. Ijazul qasar dan ijazul hadaf. Apa itu ijazul qasar dan apa itu ijazul hadaf? Yang pertama, ijazul qasar. Nah, ijazul qasar huwa sighah jamilah yafuqu ma'naha kalimatuha duna hadaf. Jadi adalah mengungkapkan kata-kata dengan susunan lafaz yang sedikit. Jadi ijaz qasar ini artinya mengungkapkan suatu kata-kata dengan susunan lafaz yang sedikit dan ringkas, tetapi memiliki makna yang luas dan padat maknanya. Jadi maknanya lebih luas dan susunan kalimat tanpa ada hadaf, tanpa dihapus. Jadi mengatakan dengan susunan lafaz yang sedikit, dengan sedikitnya lafaz, akan tetapi lafaz yang sedikit itu mencakup banyak sekali makna atau maknanya sangat luas gitu. Sebagai contoh dalam Quran surat Al-A'raf
ayat 54, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Jadi ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah segala urusan dan penciptaan. Di mana letak ijazul qasrnya? Pada kata al-khalq atau yang artinya penciptaan, dan kata al-amru yang artinya urusan mengandung makna semua atau segala hal yang berkaitan dengan penciptaan makhluk. Jadi dengan kata al-khalqu dan al-amru aja itu sudah mencakup semuanya, bukan hanya penciptaan manusia, akan tetapi penciptaan manusia, jin, hewan, langit, alam semesta, tumbuh-tumbuhan dan semuanya. Itu artinya makna alalahul khalqu, jadi penciptaan. Ketahuilah bahwa bagi Allah, milik Allah segala urusan dan penciptaan. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa alalahul khalqu, ketahuilah bahwa Allah sesungguhnya menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, wal amrus, dan segala urusan. Nah, seperti itu. Dan urusannya seperti hidup, kemudian kematian, senang, bahagia, dan lain sebagainya. Jadi makna ala lahul khalqu wal amru ini adalah bagian daripada ijazul qasr. Bagaimana mengungkapkan atau melafazkan ayat yang lafaznya pendek akan tetapi memiliki makna yang sangat luas. Artinya maknanya banyak. Al khalqu bukan hanya penciptaan tentang manusia, akan tetapi penciptaan tentang alam semesta, penciptaan tentang bintang-bintang, rembulan, manusia, kemudian penciptaan langit, bumi, dan segala macam yang ada di seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terbatas penciptaan manusia saja. Dan sedangkan al-amru tadi memiliki makna yang sangat luas. Segala apa yang terjadi pada manusia adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir ke dunia itu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita mati, meninggalkan dunia ini juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-khalqu wal amru memiliki makna yang sangat luas. Itu adalah bagian daripada contoh ijazul qasr dalam surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ini dalam surat Al-Ghasyiyah. Di dalam surat Al-Ghasyiyah diterangkan Jadi dalam surat Al-Ghasyiyah, laisa lahum ta'amun min dhari'. Jadi artinya mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Nah, di mana letak ijazul qasrnya? Nah, insyaallah akan kami bahas. Jadi fi hadhil ayah fa inna kalimat dhari' fi hadhil ayah wallati ta'ni asy-syajar asy-sya'ik laha fil waqi' makna awsa'. Jadi ini adalah suatu pohon yang berduri, yakni fi hadhil ayah yud'a Allah ta'ala in annal kafirina fi hadhil ayah yuraduna jahannam. Jadi عندما يطلبون الماء لأنهم عطش يسقون من عين شديدة الحرارة وعندما يطلبون الطعام يطعم طعاما خبيثا حتى الدم القبح والقبح. Itu dalam contoh juga daripada ijazul al-qasr. Kemudian tanzilum min rabbil alamin, ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Jadi hadhihi ayat
لم تذكر إلا عبارة تنزيل التي تعني النزول، ولكنها في الحقيقة تحمل معنى واسع، وهو أن القرآن munazzal min rabbil kaun. Jadi Quran ini turun daripada Tuhan semesta, Tuhan yang maksudnya itu Tuhan yang menciptakan, Tuhan seluruh alam ini. Jadi fal Qur'anu huwa haqqan, Quran ini adalah benar, jadi suatu yang benar min indillah, jadi suatu yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, al-khaliq wal hakim wal wali. Jadi makna Rabbil alamin ini yakni Allah adalah seorang Allah memiliki sifat-sifat. Yang pertama al-khaliq, al-hakim, al-wali, al-mudabbir likauni kullihi. Kemudian ada kemudian bagian yang kedua ada ijazul hadaf. Tadi telah disebutkan ijazul qasr. Yang kedua adalah ijazul hadaf. Ijazul adalah meringkas pengungkapan kata-kata dengan tidak menyebutkan suatu lafaz atau kalimat. Jadi dalam ijazul hadaf ada lafaz atau kalimat yang tidak disebutkan atau digugurkan. Contoh dalam surat Yusuf, was'alil qaryata allati kunna fiha. Oke. Bertanyalah atau ajukanlah pertanyaan kepada desa yang pernah kami diami. Apakah masuk logika jika seseorang bertanya kepada desa, sedangkan desa itu sesuatu yang tidak berakal atau bukan manusia. Akan tetapi di situ ada sesuatu yang dibuang atau ada sesuatu yang dihadaf, yakni ahlu, kata ahlun. Jadi seolah-olah Allah ingin mengatakan was'ali ahlal qaryata. Ya, was'ali ahlal qaryah. Jadi ada kalimat yang dihadaf. Karena seorang tidak mungkin bertanya kepada desa, tapi seorang akan bertanya kepada penduduk, orang-orang yang berada di desa tersebut. Yang jadi apa yang dihadaf itu, apa yang dibuang itu atau digugurkan, yakni kata ahl. Kemudian baik, itu adalah bagian daripada ijaz. Jadi ijaz tadi dibagi menjadi dua, yakni ijazul qasr dan ijazul hadaf. Yakni kalau ijazul qasr itu lafaznya ringkas atau lafaznya pendek tetapi mencakup banyak maknanya luas. Sedangkan ijazul hadaf adalah dia lafaz atau kalimat yang tidak disebutkan di dalam suatu ayat. Jadi ada satu kata bukan dihilangkan, akan tetapi seolah-olah ayat itu ada tambahan tapi dihilangkan gitu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai apa itu itnab. Apa itu al-itnab. Jadi sekarang pembahasan kita yang kedua adalah pembahasan terkait dengan itnab. Apa itu itnab? Itnab adalah ungkapan yang sangat panjang. Jadi ungkapannya panjang atau lafaznya itu sangat panjang dari makna yang sangat pendek karena adanya tujuan. Jadi ungkapannya atau lafaznya itu sangat panjang, akan tetapi memiliki makna yang sangat simple, sangat pendek gitu. Karena adanya tujuan seperti menguatkan atau mengokohkan makna, menetapkannya serta memperjelas pengertian. Nah, itnab terbagi menjadi 8 macam. Ada 8 macam itnab. Yani ada 8 macam itnab.
Yang pertama, penyebutan lafaz yang khusus setelah lafaz yang umum. Contoh, dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi peliharalah salatmu 'alas salat dan peliharalah salat wusta, salat asar. Ayat itu dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang khusus, salat wusta, lebih utama daripada umum atau solat-solat, ini kata solawat tadi, sehingga keduanya memakai ungkapan yang berbeda dan seakan-akan merupakan sesuatu yang lain dari sebelumnya. Jadi perlu dilihat kata as-salawat itu adalah sesuatu yang umum, yang universal. Kemudian ada kata as-salah, yakni salat al-asar. Gitu. Kemudian penyebutan yang kedua adalah penyebutan lafaz umum setelah lafaz yang khusus. Agar dapat mencakup seluruh isi atau afrodnya, isinya, dan menganggap penting pada lafaz yang khusus karena disebut dua kali dalam bentuk umum setelah sebelumnya dalam bentuk khusus. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ghfirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Jadi penyebutan lafaz umum setelah lafaz yang khusus. Jadi penyebutan khusus kepada diri kita pertama dalam kalimat Rabbi ghfirli, ampunilah aku, khusus buat diri seseorang pribadi. Kemudian wali walidayya, kepada yang umum, yakni kepada kedua orang tua. Kemudian ditambah umum lagi, waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Kemudian penjelasan setelah ada kesamaran. Jadi untuk menetapkan berita pada hati pendengar, untuk memantapkan berita pada hati pendengar, karena telah disebutkan dua kali. Pertama dengan bentuk yang samar dan global, kedua dengan bentuk yang jelas dan terinci. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Jadi penjelasan setelah ada kesamaran. Nah, di sini di mana letak kesamarannya dalam ayat tadi? Jadi hal adallukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Jadi suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan. Apa itu? Yakni beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa. Nah, itulah adalah tijarat ala tijaratin tunjikum. Perniagaan atau perdagangan yang dapat menyelamatkan manusia daripada adab yang pedih. Nah, itu adalah samar, sesuatu yang samar. Tijarat, ketika seorang sekilas membaca ayat ini, ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, berhenti di situ, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang samar. Tijaratin tunjikum apaan? Tijaratin tunjikum apa maksudnya? Nah, kemudian Allah menjelaskan setelahnya, yakni tu'minuna billah. Tijaratin tunjikum atau perniagaan yang dapat menyelamatkan adalah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Jadi itu adalah penjelasan setelah ada kesamaran. Yang keempat adalah pengulangan.
atau takrir. Menguatkan dan memantapkan sesuatu pada hati pendengar agar timbul rasa takut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Jadi ada pengulangan di situ. Pertama ayat ketiga kalla saufa ta'lamun. Kemudian disebutkan lagi summa kalla saufa ta'lamun. Jadi janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Jadi tujuan daripada takrir ini tentunya di dalam ayat ini agar seseorang yang membaca dan mendengar agar timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih dengan pengulangan. Bentuk menjaga agar tidak putus karena ada pemisah yang panjang. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Pengulangan lafaz ra'aitu bertujuan untuk menjaga agar tidak terputus karena adanya pemisah yang panjang. Jadi ya abati inni ra'aitu dipisahkan dengan kalimat yang begitu panjang, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum. Nah, biar tidak terputus maknanya, maka ditambah ra'aituhum li sajidin. Jadi seperti itu. Kemudian masih di pengulangan, yakni untuk lebih merangsang melakukan sesuatu. Jadi tujuan daripada takrir tadi, pengulangan tadi untuk merangsang atau melakukan sesuatu. Contoh, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada pengulangan di situ. Kecuali untuk juga menerima nasihat. Jadi waqala alladhina amana ya qaumi ittabi'una ahdakum sabilir rasyad. Jadi dalam Quran surat ini ya, surat ke-40 ayat 38 sampai 39, orang-orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal." Jadi ada pengulangan di situ. Hai kaumku, ya qaumi. Jadi waqala alladzi amana ya qaumi. Kemudian ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Jadi seperti itu. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Kemudian pengulangan yang keempat adalah untuk menunjukkan cara yang sama seperti dalam firman-Nya, aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Jadi menunjukkan cara yang sama, untuk menunjukkan cara yang sama. Kecelakaan bagimu hai orang kafir, kecelakaan bagimu, kemudian kecelakaan bagimu dan kecelakaan bagimu. Jadi ayat itu memberikan pengertian bahwa kutukan Allah terhadap orang kafir sebanyak 4 kali ketika akan mati dalam kubur, hari kebangkitan, dalam neraka jahanam. Jadi itulah kutukan
disebutkan 4 kali adalah kutukan yang pertama adalah sebanyak 4 kali. Yang pertama adalah kutukan ketika akan mati, kemudian dalam kubur, hari kebangkitan, dan di neraka jahanam. Wa iyadzubillah. Kemudian i'tirad, yakni membuat kalimat penyela, jumlah mu'taridot, antara bagian dari satu kalimat atau antara dua kalimat yang saling berhubungan dalam maknanya. Kalimat seperti itu mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, untuk tanzih atau mensucikan. Wa yaj'alu jadi yang pertama adalah untuk mensucikan atau untuk tanzih tadi ya. Jadi i'tirad. Jadi lafaz subhana adalah kalimat penyela, jumlah mu'taridah yang dimaksudkan untuk mensucikan Allah dari ketetapan orang-orang kafir. Jadi bentuk lebih menguatkan. ووصّينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Jadi untuk menguatkan. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tuanya, jadi ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah tempat kembalimu. Untuk menunjukkan dahsyatnya peristiwa, seperti firman-Nya yang berkedudukan sebagai kalimat penyela, wa innahu laqasmu law ta'lamuna 'azim. Mohon maaf. Dalam surat Al-Waqi'ah ya. Mohon maaf. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 50 ayat 70 76. Ini dalam surat Al-Waqi'ah ayat 76 berbunyi wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Jadi itu adalah untuk menunjukkan dahsyatnya peristiwa. Jadi tadi adalah i'tirad. Jadi yang keenam kemudian ada ighal. Yakni mengakhiri kalimat ighal, yakni mengakhiri kalimat dengan suatu lafaz untuk maksud tertentu. Padahal makna kalimat itu sendiri telah sempurna tanpa lafaz itu. Tujuan itu seperti mubalaghah atau lebih menguatkan, seperti firman Allah, wa yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa batas. Kemudian ada tazyil, yaitu mengiringi suatu kalimat dengan kalimat lain. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kata al-haq pada ayat di atas adalah Islam, dan pengertian lafaz al-batil adalah kufur. Pengertian kalimat al-batil sebenarnya telah tercukup pada kalimat, namun guna menguatkan pengertian
Wa zahaqa, kata zahaqa, kalimat itu makna disebutkan kembali. Kemudian ihtiras atau takmil, yaitu menghadirkan suatu kalimat untuk menghindari timbulnya salah faham. Menghindarkan suatu kalimat untuk menghindari timbulnya salah faham terhadap pengertian yang dimaksud sebenarnya. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang akan mencintai mereka dan mereka yang mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Nah, ini ayat ini memuji semua orang mukmin, pengikut ketika akan timbul pengertian yang salah, yaitu adillatin 'alal mu'minin disebut perbuatan merendahkan diri karena adanya kelemahan. Kemudian ditolak dengan maksud bahwa pengikut a'izzatin 'alal kafirin dengan kalimat jadi kalimat adillatin 'alal mu'minin ini adalah disebut perbuatan merendahkan diri karena adanya kelemahan. Kemudian ditolak dengan maksud a'izzatin 'alal kafirin dengan kalimat tadi a'izzatin 'alal kafirin tadi. Kemudian tatmim atau yaitu mendatangkan ma'mul fudhalah, ini maf'ul hal dan jar majrur. Contoh, yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi wa miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan yang ditawan. Itu adalah daripada itnab, terbagi menjadi 8 itnab. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan tentang musawah. Ini musawah itu apa? Singkat saja, jadi musawah ini adalah ungkapan yang dia tidak panjang dan tidak pendek, tidak bertele-tele, ialah musawah. Jadi menurut Kamus Balaghah, Mu'jam al-Mufassal fi Ulumil Balaghah, dengan maksudnya adalah menjadikan sesuatu menjadi sama. Sedangkan menurut Kamus maksudnya adalah menjadikan keduanya sama atau sepadan. Jadi antara makna dan lafaz itu sama. Seperti itu kurang lebih. Contoh, wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Jadi rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakan sendiri. Contoh lagi, man kafara fa alaihi kufru, barang siapa yang kafir maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya. Nah, ini kan lafaz dan maknanya sama. Kullu amrin bima kasaba rahin, setiap orang tergadai terikat dengan apa yang diperbuatnya. Jadi mungkin itu adalah sedikit pembahasan daripada 3 tema dalam ilmu ma'ani ini. Yang pertama tadi adalah ijaz, terdiri dari 2. Yang pertama adalah ijazul qasr dan ijazul hadaf. Kemudian ada 8 itnab ada terbagi menjadi 8. Kemudian al-musawah. Mungkin kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.